Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pinjaman online atau yang biasa kita kenal sebagai pinjol. Sudah tak jarang lagi kita mendengar kata pinjol atau peminjaman online, baik dari kalangan anak muda dan generasi ke atasnya. Tak jarang yang menggunakan pinjol sebagai opsi terakhir ketika mereka membutuhkan uang yang banyak. Pinjol ini seakan menjadi cara yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Kira-kira mengapa demikian? Karena persyaratan yang simpel, persyaratan yang mudah, tak heran jika banyak orang yang tergiur untuk mencoba pinjol. Bahkan, meskipun bukan untuk keperluan yang mendesak, ada saja orang yang mencobanya. Salah satunya yang maraknya terjadi saat ini, pinjol sengaja digunakan untuk memenuhi gaya hidup semata. Jikalau kita lihat-lihat, memang pinjol ini penawarannya nampak menggiurkan. Ada syarat-syarat yang dapat merugikan peminjam apabila tidak dicermati peraturannya di awal. Seperti misalnya biaya bunga yang tinggi. Proses penagihan dalam pinjol pun ada yang mengerikan apabila melebihi tenggat waktu. Contohnya pinjol yang ilegal, yakni menagih dengan cara meneror para peminjamnya hingga mengancam. Lantas, bagaimana Islam menyikapi fenomena pinjol ini? Pada dasarnya, dalam Islam sendiri, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan Rasulullah SAW pun dulu pernah berutang kepada seorang Yahudi. Saat itu Rasulullah SAW ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Lalu Rasul pun menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW memberi makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. Namun sampai wafatnya Nabi tidak sempat melunasi hutang tersebut, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib yang akhirnya membayarkannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Islam membolehkan utang selama tidak mengandung riba. Islam dengan tegas melarang adanya riba dalam pinjam-meminjam karena hukumnya haram. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari Majelis Ulama sendiri sudah mengeluarkan fatwa bahwa pinjol ilegal itu hukumnya haram. Ada 3 hal terkait pinjol yang harus diperhatikan. Yang pertama, pinjol tersebut tidak mengandung riba. Dalam Islam, riba ini artinya menambahkan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu
yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, jangan menunda untuk membayar utang. Maksudnya di sini, apabila si peminjam sudah memiliki uang untuk membayar hutang, namun masih menundanya. Yang ketiga, memanfaatkan orang yang tidak mampu membayar hutang. Ada kalanya di suatu kondisi peminjam utang tidak mampu untuk melunasi utang, maka ditunggu saja hingga ia mampu membayarnya. Dan apabila benar-benar tidak mampu, maka maafkanlah. Kemudaratan pinjol ilegal itu tidak hanya pada aspek finansial, tapi juga pada sistem yang digunakan. Misalnya, data peminjam yang sudah melunasi pinjaman tidak langsung dihapus. Seringkali terjadi penagihan pinjaman dengan cara tidak wajar. Misalnya, ya dengan ancaman, gara-gara pinjaman yang harus dilunasi terlambat bayar. Maka dari itu, jangan sekali-kali mencoba untuk menggunakan pinjol. Mungkin memang orang-orang itu awalnya coba-coba, tapi kok malah semakin keterusan karena limit peminjaman yang menggiurkan. Kalau terus-terusan minjem tapi lupa untuk membayar ya bahaya toh. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jangan sekali-kali mencoba yang namanya pinjol, walau dalam keadaan mendesak sekalipun. Ingatlah, kita ini punya Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Perihal rezeki itu sudah diatur. Minta saja kepada Sang Pencipta, insya Allah Allah mudahkan segala urusannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.